Perkenalkan, nama saya Nikadian Maria Carolina, absen 31. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Ibu Nita. Soal pertama, seorang karyawan membocorkan kepada media bahwa perusahaan memalsukan laporan keuangan. Akibatnya, perusahaan rugi besar secara reputasi dan karyawan tersebut akhirnya dipecat. Nah, apakah tindakan karyawan tersebut etis? Menurut saya, secara etika, tindakan membocorkan rahasia perusahaan atau bisa disebut dengan whistleblowing ke media dianggap sebagai langkah terakhir jika jalur internal tidak berfungsi. Jika tujuannya demi kepentingan publik mengungkapkan penipuan keuangan, tindakan ini bisa dianggap etis secara moral, utilitarianisme. Namun, secara kontrak kerja biasanya dianggap sebagai pelanggaran loyalitas. Yang B, bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Perusahaan seharusnya memiliki mekanisme pelaporan internal yang aman dan anonim. Alih-alih langsung memecat, perusahaan perlu melakukan investigasi internal. Perlindungan terhadap whistleblower penting untuk menciptakan budaya transparansi dan mencegah skandal yang lebih besar di masa depan. Soal yang kedua, sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengelolaan karena alasan efisiensi biaya. Padahal hal itu merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. A. Analisis pelanggaran etika. Terjadi pelanggaran etika utilitarianisme merugikan banyak orang demi keuntungan segelintir pihak dan pelanggaran hukum lingkungan. Perusahaan mengabaikan prinsip do no harm. B. Tanggung jawab moral perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar, bagian dari stakeholder utama, bukan hanya mengejar profit bagi pemegang saham. C. Rekomendasi solusi. Yang pertama, membangun IPAL, instalasi pengelolaan air limbah standar kepatuhan baku mutu. Pastikan desain IPAL mampu mengelola limbah hingga memenuhi standar baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup setempat. SOP operasional. Tetapkan prosedur operasional standar SOP yang ketat untuk pemeliharaan rutin, kalibrasi alat ukur debit, dan pengelolaan lumpur sisa pengelolaan. Perizinan, pastikan seluruh fasilitas memiliki dokumen lingkungan yang sah, seperti AMDAL atau UKL, UPL, serta persetujuan teknis praktek untuk pembuangan limbah air. Yang kedua, menerapkan audit lingkungan berkala, audit internal dan eksternal. Lakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kinerja IPAL dan potensi pencemaran. Gunakan auditor lingkungan bersertifikat untuk audit eksternal yang objektif. Evaluasi ketaatan hukum. Pastikan pelaporan data pemantauan kualitas air limbah rutin dilakukan
sesuai periode yang diwajibkan oleh pemerintah. Biasanya diunggah berkala ke sistem pelaporan resmi KLHK. Perbaikan berkelanjutan. Menjadikan hasil audit sebagai dasar program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan proper untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, mengadopsi prinsip triple bottom line, profit, people, planet. Profit ekonomi. Pastikan investasi pada teknologi ramah lingkungan dan IPAL memberikan efisiensi jangka panjang seperti penghematan biaya operasional melalui efisiensi air dan energi. People, sosial. Libatkan masyarakat sekitar. Pastikan operasional perusahaan tidak mencemari sumber air warga. Ciptakan lingkungan kerja yang aman dan berikan program tanggung jawab sosial CSR yang tepat sasaran. Planet lingkungan, kurangi jejak karbon dan limbah secara keseluruhan. Terapkan prinsip ekonomi sirkular seperti pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang 3R untuk meminimalisir beban pada lingkungan. Soal nomor 3. Sebuah perusahaan skincare mempromosikan produknya dengan klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid. Analisis A. Apakah praktik tersebut etis? Menurut saya tidak etis. Ini termasuk tindakan penyesatan konsumen karena memberikan klaim tanpa bukti ilmiah, uji klinis, yang melanggar hak konsumen atas informasi yang benar. Yang B. Hubungan etika dan tanggung jawab sosial CSR. CSR bukan hanya tentang kegiatan amal, tetapi tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya secara jujur, memberikan informasi yang jujur dalam pemasaran adalah bentuk tanggung jawab sosial paling dasar. C. Dampak jangka panjang. Kehilangan kepercayaan konsumen, brand trust. Jika terbukti berbohong, reputasi perusahaan bisa hancur, potensi tuntutan hukum meningkat, dan loyalitas pelanggan akan hilang secara permanen. Soal yang keempat, seorang manajemen pengadaan di sebuah perusahaan besar memilih vendor milik kerabat dekatnya tanpa melakukan proses tender yang transparan. Ia berdalih bahwa vendor tersebut menawarkan harga terbaik. Analisis A. Apakah tindakan tersebut etis? Menurut saya, tindakan tersebut tidak etis meskipun manajemen berdalih bahwa harga yang ditawarkan adalah harga yang terbaik. Pemilihan vendor milik kerabat tanpa proses tender yang transparan merupakan bentuk nepotisme dan konflik kepentingan. Secara etis, seorang profesional harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat memengaruhi keputusan profesionalnya guna menjaga integritas dan keadilan bagi semua pihak calon vendor lain. Yang B. Risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi. Risiko etis, penurunan kepercayaan karyawan terhadap manajemen.
rusaknya budaya kerja yang meritokratis, dan rusaknya reputasi perusahaan di mata publik serta mitra bisnis. Resiko hukum, gugatan perdata. Vendor lain yang merasa dirugikan karena tidak diberi kesempatan bersaing secara adil dapat menuntut perusahaan pelanggaran aturan perusahaan. Manajer dapat dikenakan sanksi disiplin hingga pemecatan karena dianggap melanggar kode etik atau standar operating procedure (SOP) pengadaan. Tindak pidana korupsi. Jika perusahaan tersebut adalah BUMN atau terkait proyek pemerintah, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai kasus korupsi atau suap. Yang C, kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan sebaiknya menyusun kebijakan seperti berikut. Yang pertama, pedoman kode etik dan konflik kepentingan. Mewajibkan setiap karyawan mendeklarasikan hubungan keluarga atau bisnis dengan pihak ketiga vendor secara berkala. Yang kedua, SOP pengadaan yang transparan. Mewajibkan sistem e-procurement atau tender terbuka dengan kriteria penilaian objektif yang melibatkan tim panel, bukan keputusan satu orang. Yang ketiga, pemisahan tugas. Memisahkan fungsi pihak yang menentukan kebutuhan pihak yang memilih vendor dan pihak yang menyetujui pembayaran. Yang keempat, sistem whistleblowing. Menyediakan kanal pelaporan anonim bagi karyawan yang melihat adanya indikasi kecurangan atau nepotisme. Yang kelima, audit independen. Melakukan audit rutin terhadap proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.